Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil formulasi sediaan steril, yaitu sediaan injeksi ketoprofen yang dianggotakan oleh Faisal Khalis, Fahmi Gunawan Irwandi, Andika Eka Dita Saputra, Ahmad Rizky Anugrah, dan Aditya Pratama. Deskripsi dari keterapi. Keterapi merupakan golongan obat non-steroidal anti-inflammatory drugs NSAID yang mengatasi gejala obat meredakan rasa sakit, bengkak, kaku akibat cedera, radang sendi, dan nyeri haid. Desain gambar kemasan primer kami. Kemasan primer yang digunakan untuk memastikan produk obat terjaga stabilitasnya dan menjaga kontaminasi mikroorganisme. Kemasan primer sediaan injeksi keterapi berupa ampul 2 mili dengan material berbahan gelas borosikilat dengan warna gelas coklat gelap dengan lebar berwarna putih. Desain kemasan kami, kemasan sekunder kami adalah dus yang memiliki desain simpel. Nama warna yang kami gunakan adalah warna yang ditunjukkan agar kemasan produk mudah dikenali dan tidak mudah untuk ditiru oleh para pengedar obat palsu. Informasi yang terdapat pada dus diantaranya adalah bagian depan terdapat informasi nama dagang, logo obat, neto, desain visual, dan bagian samping terdapat deskripsi komposisi, nomor batch, nomor registrasi, nama perusahaan. Dus bagian belakang memuat gambar atau visual yang sama seperti bagian depan dus. Formulasi zat kami yaitu ketoprofen. Strukturnya dapat dilihat seperti gambar di depan. Rumus molekulnya C16H14O3. Titik lebur untuk metode 1 antara 92 derajat Celcius dan 97 derajat Celcius. Pemuraian serbuk hablur berwarna putih atau hampir putih, hampir atau tidak berbau sama sekali. Kelarutan mudah larut dalam air, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andika. Baik, inkompatibilitasnya dengan agen pengoksidasi. Cara sterilisasinya dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Untuk stabilitasnya, titik leleh 92,0 sampai 97,0 derajat Celcius. Ketoprofen menjadi reaktif terhadap agen pengoksidasi. Tidak stabil dalam cahaya. Kemasan dalam wadah tertutup. Baik, untuk preformulasi excipientnya, natrium hidroksida, pemeriannya putih atau praktis putih, massa melebur berbentuk pelet kecil, sepian atau batang atau bentuk kain. Kelarutannya mudah larut dalam air dan dalam etanol. Stabilitasnya melebur pada suhu 318 derajat Celcius. Sterilisasinya akhir dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemasan dalam wadah tertutup. Natrium klorida. Pemeriannya hablur berbentuk kubus tidak berwarna atau serbuk hablur berwarna putih. Kelarutannya mudah larut dalam air, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol. Stabilitas stabil dan harus disimpan tertutup. Cara sterilisasinya menggunakan metode autoklaf. Kemasan dalam wadah tertutup. Asam sitrat. Pemerian kristal tidak berwarna atau kristal putih, tidak berbau dan mempunyai rasa asam yang kuat. Kelarutan, larutan 1 dalam 1,5 bagian etanol, 95%, dan 1 dalam kurang dari 1 bagian air, larut dalam eter. pH 4,53 hingga 4,67. Sterilisasi dengan metode autoklaf. Kemasan disimpan dalam wadah kedap udara yang sejuk dan kering.
Baik, untuk persiapan alat, wadah, dan bahan. Untuk alatnya, pinset berjumlah 2, spatel umum, spatel logam berjumlah 5, batang pengaduk gelas berjumlah 3. Dengan cara sterilisasinya menggunakan oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Pratama Yadini. Selanjutnya itu ada kaca arloji. Untuk jumlahnya itu ada 6. Untuk cara sterilisasinya itu di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian itu ada labu Erlenmeyer. Itu jumlahnya ada 2. Kemudian cara sterilisasinya itu dengan mulut labu Erlenmeyer itu ditutup dengan aluminium foil. Kemudian dimasukkan ke dalam autoclave 120 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya itu ada pipet tetes. Itu berjumlah 5. Kemudian cara sterilisasinya itu di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian ada karet penutup pipet tetes. Itu berjumlah 5. Untuk cara sterilisasinya itu direndam dalam etanol 70% selama 24 jam. Kemudian itu untuk gelas ukur ada 2. Untuk cara sterilisasi itu menggunakan metode autoclave 120 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian itu ada corong. Corong itu jumlahnya ada 2. Kemudian cara sterilisasinya itu di oven pada suhu 170 derajat oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian itu ada kertas perkamen, itu jumlahnya ada 5. Untuk gelas kimia 50 ml itu ada 3. Untuk membran filter 0,45 nanometer itu ada 5. Untuk cara sterilisasinya itu sama, mereka itu menggunakan metode autoclave 120 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian itu ada buret. Buret itu berjumlah 1. Untuk cara sterilisasinya itu direndam dengan etanol 70% selama 24 jam. Kemudian itu ada aluminium foil, itu jumlahnya secukupnya. Kemudian cara sterilisasinya itu di oven pada suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian itu ada kertas pH. Untuk kertas pH itu jumlahnya secukupnya. Kemudian untuk cara sterilisasinya itu dengan sinar UV. Kemudian itu ada wadah. Untuk wadah itu ada ampul 2 ml. Untuk jumlahnya itu 10. Untuk cara sterilisasinya itu mulut ampul ditutup dengan aluminium foil, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave 170 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi Gunawan Irwandi. Di sini ada penimbangan bahan. Yang pertama ada kecap propen itu ditimbang 2 gram dibagi 100 ml dikali 100 ml sama dengan 2 gram. Yang kedua ada asam sitrat ditimbang 0,35 gram dibagi 100 ml dikali 100 ml sama dengan 0,35 gram. Yang ketiga ada natrium hidroksida itu ditimbang 0,25 gram dibagi 100 ml dikali 100 ml sama dengan 0,25 gram. Yang keempat ada natrium klorida itu ditimbang 0,9 gram dibagi 100 ml dikali 100 ml sama dengan 0,9 gram. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Yang pertama, yang sini ada ruang sterilisasi atau gray area. Peralatan atau wadah sediaan dan aqua bides yang digunakan disterilisasikan dengan cara sterilisasi yang sesuai. Yang kedua ada ruang penimbangan atau gray area. Itu kecap propen ditimbang 2 gram, batu asam sitratnya ditimbang 0,35 gram, yaitu natrium klorida ditimbang 0,25 gram, natrium klorida ditimbang 0,9 gram. Batu yang selanjutnya ada ruang pencampuran atau wet area. Kecap propen yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam 15 ml for aqua injection dalam gelas kimia A yang telah ditara pada volume akhir sediaan 100 ml. Itu ruang penutupan itu gray area. Masing-masing ampul ditutup menggunakan mesin penutup ampul dengan membakar ujung ampul dengan api punsen. Sediaan dibawa ke ruang sterilisasi melalui transfer box. Lalu ada ruang sterilisasi atau gray area. Sterilisasi sediaan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian dilakukan pemeriksaan kebocoran dengan membalikkan posisi sediaan. Itu ruang evaluasi gray area, yaitu sediaan diberi etiket
dan kemasan kemudian dilakukan evaluasi pada sediaan yang telah diberi etiket dan kemasan. Di sini ada prosedur IPC. Yang pertama ada penetapan pH, yang kedua ada viskositas dan sifat alir, yang ketiga ada uji kejenihan. Selanjutnya ada prosedur pengujian produk jadi. Yang pertama itu ada evaluasi fisik, itu meliputi organoleptik. Yang kedua ada penetapan pH, yang ketiga ada kejenihan larutan, yang keempat ada penetapan bobot jenis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal Kalis. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang kelima ada volume terpindahkan. Tujuannya adalah menjamin bahwa cairan oral yang dikemas dengan volume yang tertera pada etiket tidak lebih dari 250 ml. Yang selanjutnya ada 6, viskositas dan sifat alir jenis. Alat yang digunakan adalah viskometer Hopler. Tujuannya adalah untuk mengetahui viskositas sediaan dan sifat aliran serta untuk menjamin kenyamanan penggunaan. Baik, yang B kemudian ada evaluasi kimia. Untuk uji yang dilakukan adalah penetapan kadar. Yang C adalah evaluasi biologi. Uji yang dilakukan adalah uji sterilisasi. Baik, untuk cara penggunaan. Nah, sebelumnya kita dianjurkan untuk mengecek tanggal kadaluarsa dan juga untuk mengecek apakah obat baik-baik saja. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui sterilitasnya. Yang keempat, dihindarkan jangan sampai ada gelembung udara. Yang kelima, lebih berhati-hati lagi. Dan yang keenam, kita perhatikan untuk limbah akan dibuang kemana. Dan untuk menyedot cairan suntik dari ampul, terdapat tekniknya. Untuk yang pertama, kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, pasang jarum pada alat suntik. Yang ketiga, turunkan cairan dari leher ampul dengan mengetukkan jari ke ampul atau ampul digoyangkan dengan menggerakkan memutar ke arah bawah. Yang keempat, gesekkan alat pemotong sepanjang leher ampul. Yang kelima, lindungi jari dengan kain kasar. Yang keenam, patahkan bagian atas ampul dengan hati-hati. Yang ketujuh, sedot cairan dari ampul. Yang ke-8, keluarkan udara dari alat suntik. Yang ke-9 atau yang terakhir, bersihkan dan rapikan, buang semua bekas alat dengan benar dan cuci tangan. Jadi itu hasil dokumentasi kami, dan inilah daftar pustaka yang telah kami susun. Untuk selanjutnya kami berikan kepada Rizky. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, dari B1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.